Mohon izin saya mengawali dengan mengingatkan agar kita senantiasa menjaga konsistensi untuk meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh dan serius dan menjaga itu sampai kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu untuk membuka semua kunci kesuksesan dan kebahagiaan di 3 alam. Jadi Allah menginginkan kita sukses bukan hanya di dunia, tapi di 3 alam yang kita singgahi dan lalui. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Dunia, di alam kubur, barzakh, pemisah dunia dengan akhirat, dan puncaknya di akhirat. Itu yang diisyaratkan kemuliaan ini di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Di antaranya Allah sampaikan ke para nabi, di sini disampaikan Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yauma wulida di dunia, wa yauma yamutu di alam kuburnya, wa yauma yub'atsu hayya di akhiratnya. Demikian nanti sepupunya Isa alaihissalam juga menyampaikan demikian di Quran surah ke-19 di ayat 33 itu, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Umat Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan lebih dengan keistimewaan Rasulnya SAW, bahkan setiap sapaannya adalah keselamatan di 3 alam. Jadi kalau dulu dikatakan salamun alaihi, assalamu alayya, kita assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Bukan hanya salam tapi rahmat dan berkah. Bukan hanya salam tapi rahmat dan berkah. Maka setiap hari dalam sapaan kita memohon pada diri kita dan mendoakan pada orang-orang sekitaran kita. Alnya itu istighraq, mencakup 3 alam tadi. Semoga semua keselamatan, ketentraman, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan menyertai kita dan orang-orang sekitaran kita. Bahkan minimal 5 kali kan dalam sehari kita melakukan itu untuk memotivasi diri. Setiap kali selesai sholat kita motivasi diri supaya sukses. Salam itu akumulasi semua jenis kebahagiaan dan kesuksesan. Kedamaian ada di situ, ketenangan ada di situ. Ya, semua akumulasi. Kemudian apalagi capaian-capaian harapan kebaikan, akumulasinya salam. Kedamaian, ketentraman, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, itu satu kata salam namanya. Jadi kita memotivasi diri tiap hari untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap jangan soleh sendirian. Lalu bagikan setiap bertemu dengan setiap orang yang kita jumpai dalam nilai keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kalau ada mengucapkan salam seperti itu, jawabannya kata Al-Quran, itu menjadi wajib karena dia bukan hanya memberikan sapaan. Tapi ada doa dan harapan di situ. Sehingga balas dengan yang lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka kita kemudian membalas dengan yang lebih baik, lebih lengkap atau semisalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jalan untuk meniti salam itu jalan cepatnya disebut dengan takwa namanya. Jalan cepatnya disebut dengan apa? Takwa. Kuncinya adalah iman. Jadi iman itu kunci takwa. Alhamdulillah kita diberikan kunci oleh Allah, tinggal membuka pintunya. Jadi kuncinya adalah iman, pintunya amal saleh. Karena itu formulasi ini kita selalu temukan di Al-Quran. Baik itu takwanya dulu, baru kemudian iman, lalu amal salehnya. Atau iman dulu, takwanya, baru amal salehnya. Kadang imannya dulu, amal salehnya, baru takwanya. Karena kan A sama dengan B sama dengan C. Bisa ditukar-tukar kan? Ya kan? Kan demikian, kalau sudutnya sama kan semuanya serupa ya. Di matematika kan begitu Pitagorasnya.
Jadi takwa pertama di Quran surah kedua kan, Al-Baqarah ayat 2. Ayat 3-nya iman, kemudian amal solehnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang takwa. Siapa dia? Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Kemudian wa yuqimunas shalah. Amal solehnya. Formulasinya selalu begitu. Nanti sebentar lagi akan ada puasa Ramadan. Puasa itu dibuka dengan iman. Baru amal solehnya puasa, nanti takwa ujungnya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. Kutiba alaikumus amal soleh. Kama kutiba alal ladzina mil. Ujungnya la'allakum tattaqun. Haji, umrah begitu. Nanti muaranya takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma tas'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Jadi itu kuncinya. Iman, amal saleh, takwa. Nah, takwa ini kalau dilakukan dengan benar, nanti muaranya kebahagiaan, kesuksesan. Karena itu kunci semua capaian tertinggi di setiap level kehidupan apapun itu. Apakah di pendidikan, pengetahuan, ada yang masih belajar, ya? Dan sampai sekarang kita juga belajar. Apakah di rezeki, Pak, teman-teman? Apakah nanti di solusi, Bu, sedang gelisah, sedang banyak persoalan? Itu kunci utamanya takwa. Jadi bukan harta. Karena harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Harta tidak bisa meliputi ketenangan. Walaupun jadi pengantar tapi bukan segalanya. Kan seringkali saya berikan tawaran yang sampai hari ini ibu sulit memilih kan? Ya coba deh, jangan pilih yang ketiga ya, cuman 2 tuh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Tuh. Kan? Ya kan? Karena kekayaan itu belum tentu bisa membeli ketenangan. Baik ya? Nah, sekarang kita lihat Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang mampu meningkatkan terus konsisten takwanya kepada Allah. Dan ayatnya personal, pakai man. Bukan pakai alladzina, pakai man. Saya dulu diajarkan guru-guru kami, semoga Allah muliakan semuanya. Selalu begini, nah kalau engkau baca Al-Quran, posisikan dan rasakan setiap ayat bahkan lafadznya itu adalah surat Allah untukmu. Yang disampaikan lewat Rasulullah SAW. Jadi saat baca Quran itu kalau kita ngaji, rasakan nih ayatnya untuk kita gitu. Allah kasih surat, kirim surat buat kita. Lalu dibaca. Ada yang sifatnya sangat personal seperti menggunakan man. Jadi rasakan memang ayatnya lafadznya untuk kita. Wa man yattaqillaha. Sering kita terjemahkan dan siapapun. Saya agak kurang setuju menerjemahkan dengan barang siapa. Karena sampai sekarang saya belum menemukan itu barang punya siapa. Sampai sekarang. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun. Ya. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya. Nah, diksi itu ganti dengan kita. Adi, kalau kamu mampu konsisten meningkatkan takwa, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kirimkan jalan keluar dari semua persoalanmu. Jadi ketika Anda merasakan ada masalah dalam hidup apapun itu, baru baca setengah ayat itu, ketenangan tiba. Walaupun solusi mungkin belum seketika hadir. Tapi jiwa kita cenderung lebih tenang. Nah, ketenangan itu yang melahirkan pikiran cemerlang. Sehingga mudah mendatangkan solusi apapun itu. Wa may yattaqillaha ya'di. Kalau engkau mampu membangun kedekatan dengan Allah, lebih dekat lagi, takwa meningkat, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kirimkan kepadamu jalan keluar. Baca di keheningan malam, habis tahajud setengah aja baca. Dan gak usah diupdate di media sosial. Ya, kalau engkau mampu bertakwa, Allah pasti berikan solusi. Like ya. Wah, itu kurang sehat itu. Ya. Rizki begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, adik-adikku, teman-temanku yang masih belajar, ya, sama pembuka ilmu itu takwa.
Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan dan ajarkan, bahkan ajarkan tambahan pengetahuan. Nah, kunci kebahagiaan takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau semakin bahagia. Jadi kalau kebahagiaan kurang teraih, belum ada akselerasi pengetahuan yang kuat, kesuksesan belum didapat, masalah nggak pernah tuntas, coba dilihat ya. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan, mungkin bukan kurang banyak harta, boleh jadi kurang meningkat takwanya. Nah, rumus takwa itu cuma dua setelah punya iman. Satu, buka dengan kunci iman itu semua pintu amal solehnya. Karena semua bagian rumusnya itu terletak di amal solehnya. Saya definisikan sedikit ya. Mohon izin saya agak sedikit memperluas muqaddimahnya karena kita sudah setahun gak berjumpa ya. Dan kemarin menjadi penerbangan saya paling panjang selama saya hidup di dunia. Setahun saya di pesawat tuh. Terbang tanggal 31 2022 nyampe 2023. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi saya bahagia lihat antum sekarang ini ya, masya Allah. Datang sudah lihat, walaupun menunggu tapi ada kesabaran. Saya lihat di sini tuh semakin bercahaya wajah karena dekat dengan lampu. Iman sama dengan takwa, sama dengan amal saleh. Rumusnya ini. Ya. Iman letaknya di kalbu. Ini sudah bonus diberikan. Jadi masing-masing kita itu sudah diberikan kuncinya. Jadi kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, kedamaian, ketentraman, rumusnya itu ini kalau kita kotaki kan. Ya kan? Nah, ini kalau disatukan semuanya melahirkan apa yang disebut dengan salam. Nih. Salam itu hasilnya. Salam. Gini. Nanti frame-nya disebut dengan Islam. Dari satu kata. Frame itu din. Dalam bahasa Arabnya itu din. Nanti ini dalilnya Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini Islam. Isinya yang menaungi semua rumusan untuk mencapai salam. Nah, ini isinya ini. Itu disebut silmi namanya. Silmi. Ya. Ini di Quran surah kedua ayat 208. Jadi kalau kita sudah punya iman, maksudnya masuk ke dalam frame Islam, masuk ke situ. Nah, karena yakin tanpa ragu, yakin dengan Allah tanpa ragu, kita meyakini semua yang Allah tetapkan baik, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, karena yakin tanpa ragu itu namanya iman. Masuklah ke dalam frame-nya disebut Islam. Saat masuk itu sudah ada komitmen menunaikan semua tuntunan dalam Islam supaya menjaga iman dan demi mendapatkan kebahagiaan ini. Kita harus buka pintunya untuk mengerjakan semua tuntunan petunjuk itu. Nah, semua akumulasi petunjuknya itu namanya silmi. Makanya kalau sudah kita beriman, kita diminta mengerjakan semua tuntunan dalam pintu Islam itu dengan menyeluruh sesuai kemampuan kita. Maka dipanggil di Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman, yang sudah masuk Islam. Udkhulu fis silmi, bukan fil Islam, karena sudah masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Maka buka tuh pintu Islam itu satu-satu. Temukan pedomannya. Ikuti itu dari A sampai Z. Karena itu berbahagianya kita di Islam itu komplit dari bangun tidur sampai tidur itu pasti ada tuntunan. Anda nggak akan pernah menemukan lapis-lapis kehidupan yang kita lakukan kecuali ada tuntunannya di situ. Ada kurikulumnya. Itulah silmi. Wujudnya amal soleh ini. Ya.
Nanti kesungguhan mengerjakan itu disebut takwa akumulasinya. Ini nanti haqqa tuqatih, harus serius. Ini letaknya di kalbu, yang ini letaknya kesungguhan, serius. Yang ini eksekusinya. Nah, nanti bentangannya banyak nih. Amalannya apa saja. Dan kalau kita detil ingin meriset, nanti kita akan temukan. Misal begini, kalau saya amalan ingin kuat dalam ilmu, nanti ada rumusannya di sini amal solehnya apa. Misal bentuk ibadah ritualnya apa? Sholat misalnya. Nanti ada sholat-sholat tertentu yang bisa menguatkan pengetahuan. Semacam tahajud, ya, semacam penambahan rawatib. Itu ada hubungannya nanti dengan peningkatan pengetahuan, terutama tahajud, sholat malam. Kemudian nanti ada formulasi infak untuk menghilangkan riya ketika punya ilmu, untuk menutup aib-aib yang kalau kita mungkin belajar menemukan aib di guru, pengajar atau siapapun, supaya fokus kita hanya pada ilmu saja. Nanti ada formulasinya di sini. Nanti ada bacaan doa, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah, Allahumma faqihni fid din wa'allimni. Formulasinya lengkap. Di harta ada lagi, ada zikirnya lagi. Tapi zikir itu bukan cuma bacaan, tapi ada bimbingan eksekusi kehidupannya. Nah, akumulasi ini seringkali diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir dalam setiap pertemuan pengajaran beliau, khususnya setiap pekan sekali. Ya, dalam setiap pertemuan Jumat, masih ingat Pak? Kalau khutbah Jumat itu kan, ya, khatib akan memulai dengan wasiat takwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, jaga ini rumusnya. Maksudnya dalam sepekan kita beraktivitas, makanya rumus Jumat tuh Pak nggak pergi sendiri. Ibu, rumus Jumat nggak pergi sendiri. Jumatan itu hari berbahagia untuk semua. Jadi kita mengevaluasi kegiatan selama sepekan, nanti dari keluarga ada pesan apa yang dibawa untuk doa dalam Jumat. Makanya nanti ibu yang menyiapkan pakaiannya, wangiannya, terus nitipkan pesannya di situ, diingatkan dengan lambat ya, karena ini hari besar. Lalu khotib mengingatkan, coba dievaluasi selama sepekan. Takwanya apa masih pada diri sendiri atau sudah ada di keluarga? Takwanya cuma di masjid atau sudah dibawa ke kantor? Ya, takwanya ada di mana? Kalau takwanya disimpan dalam jiwa, maka di setiap tempat kita pasti akan berislam dengan sempurna. Ini yang dimaksudkan, bahwa itu sampai dengan kita pulang. Boleh jadi yang membuat belum bahagia bukan harta tapi takwa. Yang membuat kita belum mendapatkan kesuksesan boleh jadi bukan karena ilmu yang kurang banyak tapi takwa yang kurang ditingkatkan.